makam penyiar Islam khususnya di daerah Jawa Barat. Dan ini salah satu makam Syekh Muhammad Syafi'i. Yang Wali Cibinong, nama lengkapnya Raden Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Everybody. Gila ya, udah everybody karena ini kita beda dari yang lain betul sekali. Oke, kita sedang berada di salah satu tempat di daerah Jawa Barat ya. Dan kita juga di sini mau bersilaturahmi di tempat makam Syekh Muhammad Syafi'i atau yang lebih dikenal sebagai Raja Atas Angin. Dan kita juga penasaran ya buat berkunjung gitu kan, bersilaturahmi. Dan ini juga bakal menjadi pengetahuan juga buat kalian di rumah gitu ya, untuk sejarah kita bakal menceritakan sejarah di sini gitu. Beliau adalah tokoh penyebar Islam di Kabupaten Bandung Barat. Betul sekali. Nah, itu biar lebih tahu kita kesana langsung. Oke, sekarang kita sudah berada di depan komplek makam Aulia Allah Sembah Dalam Syekh Muhammad Syafi'i atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Raja Atas Angin. Nah, anyway yang Penny ketahui tentang beliau apa Pen? Oke, mungkin kalau aku ya, dan aku search gitu ya dari beberapa referensi juga gitu bahwa Syekh Maulana Muhammad Syafi'i itu beliau adalah penyebar agama Islam khususnya di Jawa Barat. Bandung Barat gitu. Terus? Jadi ini beliau itu keturunan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Keturunan langsung dari Sultan Ageng Tirtayasa. Betul sekali. Terus dia kalau dari bangunannya masih ini ya, masih terawat karena dirawat. Terus nanti mungkin kita bakal sambung ke makamnya kan? Ke makamnya nanti kita lanjut ke dalam kompleknya. Betul sekali. Biar lebih afdol gitu kalau kesini nggak berkunjung ke makamnya. Karena kan beliau pejuang tangguh tentang penyebaran agama Islam khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Itu jadi sebuah pengetahuan juga buat kita ya kan, jalan-jalan sambil mengetahui gitu kan, buat kalian juga gitu. Sejarah. Oke, kita lanjut ke dalam kompleknya. Sekarang kita udah di depan makam beliau. Betul. Nah, kita udah berada di pintunya gitu ya. Udah di depan pintunya. Wow, keadaannya ini ya masih keadaannya Asri gitu. Asri residen. Atau macam-macam. Jangan macam-macam, Pak. Aduh, si Bapak ini kurang aku ya. Oke, jadi keadaan di sini mungkin ini Aula ya. Bisa langsung ini aja biar sambil kalian jalan juga bisa lihat. Dan ini aula. Nah ini loh, mungkin cuacanya lagi mendukung kan, dan asli banget gitu ya, enak sejuk gitu. Ini ada lorong depan. Nah ini lorong. Langsung saja. Oke,
Oke Rul, jadi kita melanjutkan pembahasan yang tadi ya. Mungkin menurut Sahrul nih, apa tentang beliau? Beliau adalah orang yang hebat sih menurut saya mah. Dan beliau adalah keturunan langsung dari Sultan Agung Tirtayasa atau Syekh Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Gitu. Kayaknya luar biasa ya. Luar beliau biasa. ini. Menyebar agama Islam untuk ya membuat kedamaian. gitu. Mengislamkan Jawa Barat. Betul sekali. Dan itu sampai luar sekarang biasa. saya alhamdulillah sebagai Islam Islam. gitu ya, alhamdulillah luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin nanti Pak langsung aja mungkin ya ke dalam, nanti kita juga bakal bahas-bahas lagi Lebih dalam. gitu ya. Oke. Ikutin terus. Dan di sini ada kotak amal ya buat teman-teman yang kesini jangan lupa ngenceleng. Oke? Ngenceleng. Biar barokah hidup Anda. Amin ya Allah, amin amin. Jadi di sini juga banyak makam, ternyata bukan cuman makam beliau saja. Jadi di sini juga ada makam-makam mungkin orang terdekat atau orang yang disepuhkan di sini juga gitu, yang dimakamin di sini. Jadi luas sih sebenarnya mah, Sebenarnya luas ya. cuman sayang sih, seharusnya ya kepengen mah gitu ya pemerintah bisa lebih apa ya, bisa lebih melihat gitu. Sedangkan ini teh kan maksudnya situs bersejarah buat penyebaran agama Islam gitu. Biar tempat ini teh nggak gitu aja gitu. Soalnya Iya, kan iya, tempat ini bisa disebut tempat paling penting gitu. Setuju banget Bapak. Betulnya. Betul sekali. Tumben ada cair ya. Oke. Terus di sini juga ada ya. Itu juga ada pohon caringin. Kayaknya mah itu teh udah ratusan tahun di sini. Ya, Gede-gede. udah. Iya ya. Jadi ini mah udah masuk kompleks sih, cuman makam beliaunya mah yang hijau di sana. Ya. Nanti kita ke sana sambil mengirimkan doa untuk beliau. Dan ingat yang kesini harus punya niat bersih. Nah, Jangan minta pengen kaya, pengen apalah segala macem. Minta mah ke Allah. nah itu. Ini juga beliau juga sih, beliau juga sama memperjuangkan agama Islam. Berjuang juga mendoanya ke Allah gitu. Betul Bapak ya. Jadi harus meminta kepada Allah gitu ya. Jadi kesini harus bersih, Bersih harus aja. silaturahmi. Silaturahmi, jangan ada yang hal-hal yang ya. Yang gini-gini lah. Mau minta nomor togel. Si Bapak ampun. Jadi kita lagi istirahat dulu. Betul. Capek. Tapi istirahat juga sambil melanjutkan bahasan yang tadi ya. Menurut sumber referensi yang saya baca jadi konon katanya di sini teh sebelah makam sang pangeran terdapat makam istrinya, yakni sebelahnya yakni Nyimas Ranggabulu gitu. Jadi Pengen buat kita juga ya. ya mungkin nanti untuk memastikan kita cek langsung ke makamnya beliau dan menanyakan ke juru kunci yang di sini, itu yang mengurus, yang lebih tahu lah intinya, lebih tahu tentang hal makam ini gitu. Mungkin suasana di sore kayak gini ya Rul ya, enak sih. Mungkin kalau di pagi nggak tahu ya, kalau pagi. Ini kita udah sore ini soalnya kita kesini. Terus dari perjalanan juga kalau dari lokasi kita gitu di Bandung sejaman ada ya? Lebih Lebih. 2 jam 3 jam lah ada. Iya, iya. Karena kan ini posisinya di
daerah Cipongkor, Iya. Desa Cijenil. Mungkin kalau kalian ingin tahu tempatnya di sini boleh kalian berkunjung di sini gitu kan. Sekalian Dari- silaturahmi sama yang ada di sini, silaturahmi. sama si bapak juru kuncinya mungkin. Iya. Banyak lah ya pengetahuan kita yang di sini. Banyak hal-hal yang sebelumnya yang nggak tahu pas datang ke sini jadi, tahu gitu. Gitu. Beliau siapa, terus tentang beliau lah intinya mah. Jadi kita tahu. Sebelumnya kan kita nggak tahu gitu. Dan untuk memastikan ya harus datang ke sini gitu. Iya. Masih ada bukti-buktinya juga. Oke, mungkin nanti kita lanjut ke makamnya. Kita udah berada di depan makamnya, makam beliau. Mungkin kita langsung masuk aja. Dan ternyata kirain teh makamnya udah di dalam ini sih. Iya, ternyata. Ternyata jadi kalau mau ke sini kalau mau masuk ke makamnya Iya. nanti teh masuk dulu Masuk pintu ke ruangan ini. Terus makamnya ada di sini. Kirain tadi teh makamnya udah ada di sini. Iya, gitu. Ternyata ada di luar gitu. Oh, Luar biasa ya. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ya. Ya. sekarang kita udah di luar dari ruangan tadi dan makamnya ada di sebelah kiri kita. Dan sayangnya kita nggak bisa ke sana Iya. karena bukan kendala sih sebenarnya mah, karena kita nggak tahu jadi kita nggak bekal sepatu dari luar. Kan nggak boleh. Oh boleh. Nggak boleh tadi nggak boleh masuk. Oh iya. Gitu. Betul. Mungkin Berarti kita sampai sini aja ya. sampai sini aja ya. Kita mendoakan lah ya. Kita Mendoakan. mendoakan juga dan silaturahmi sama beliau. Gimana Pen rasanya Pen? Ya senang sekali ya Pak, udah maksudnya udah diizinkan buat ke Iya. tempat ini gitu, tempat yang emang benar-benar wow gitu, luar biasa gitu buat aku, dan bisa lebih ya selebihnya kita tahu gitu ya, Tahu. yang kita tidak tahu tuh jadi tahu gitu gimana, kita tempatnya udah tahu. Iya. Kali nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jelas juga ke bapak yang ini ya, Yang ngurus di juru sini. kuncinya gitu, biar lebih jelas juga ke kaliannya gitu. Kalau di sini kita nge-review dulu tempatnya mungkin ya, gitu. Nanti kita pembahasannya ke bapak itu aja. Ke bapak siapa tadi kan namanya? Gak tahu, lupa lagi. Gak sempat nanya tadi teh, lupa teman-teman. Ya nanti mungkin di sini ya Mungkin ini suasana di Suasananya luarnya gini, gitu ya, di makam. tenang, beliau. adem. Terus yang jelas sih terharu juga sih Pen. Iya, Ini nih gitu sejarah agama kita sendiri teh gitu. Yang harus kita tahu teh ini sebenarnya, bukan yang lain-lain gitu. Kadang kan banyak orang yang salah kaprah juga iya, ternyata. setuju. Datang ke sini niatnya yang lain-lain Lain-lain. gitu. Kan seharusnya datang ke sini silaturahmi, terus melihat situs makam penyiar Islam, penyebar Islam di ya khususnya di Jawa Barat lah ya. Gitu. Terus aku juga ngerasa
merinding, tapi bukan merinding apa-apa ya. Terharu cuman sih sebenarnya merinding mah. karena kagum gitu, Hmm. kagum pas kita masuk. Wow gitu. Sejuk sih, enak ya Allah. Mungkin kita nanti setelah videonya kita doa dulu ya. Ya, kita doakan beliau. Ya, mungkin nanti penjelasannya bisa langsung si Bapak. Oke. Eyang Wali Cibinong, nama lengkapnya Raden Muhammad Syafi'i atau Syekh Maulana Muhammad Syafi'i, kemudian panggilan dalam kewaliannya Pangeran Raja atas kami. Beliau adalah buyutnya Syekh Syarif Abdillah. Syekh Maulana Muhammad Syafi'i bin Sultan Muhammad Khairuddin bin Sultan Muhammad Badruddin bin Sultan Sulaiman Syafi'i. Kelebihan yang beliau miliki sampai sampai ini, beliau tidak mendirikan padepokan, tidak mendirikan pesantren, tapi beliau sangat berpikiran maju karena cita-cita ingin mempercepat tersebarnya Islam. Jadi kesehariannya itu door to door, dari kampung ke kampung. Konon kabarnya dengan keilmuan yang beliau miliki, dalam setiap saat itu bisa diklaim di 9 tempat rata-rata. Misalkan di Sewu sangat dulu itu, di sini bisa dipanggil kata masa latihan selatan. Itu dari mana asal muasalnya? Ya, ini harus sumbernya aman. Itu dari solirannya juga. Keilmuan dan itu bisa dimungkinkan dengan keahlian dan keyakinan beliau terhadap Allah, maka dalam satu saat bisa wujud di dalam depan. Jadi kalau kita mau menciptakan bahan itu seperti apa, cuma pikiran aja. Tapi kalau ulama-ulama yang sudah betul-betul makrifat kepada Allah, betul di pikiran untuk bertiga kata, sama biasa, sama kalbar kayak kilat. Nah, itu kemampuan. Makanya beliau paling dikenal sebelum wafatnya itu di atas angin. Di atas angin. Jadi kemanapun beliau itu dalam seketika begitu memikirkan ini surah ini apa ini jasa beliau Sudah ada di sana. sudah ada di sana. Jadi makanya timbul panggilan di atas angin. Berarti awal mula disebut Ki Atas Angin dari situ Pak ya? Dari situ, dari keilmuan yang beliau miliki, kelebihan keilmuan yang beliau miliki dalam satu saat itu bisa berada di beberapa tempat untuk menanamkan akidah Islam. Itu semua dijadikan dakwah untuk perjuangan beliau. Sementara beliau sendiri ahli syaraf, ahli berkuasa. Beliau punya komunitas dari, kalau istilah bahasa Sunda mah tamian. Tahu tamian? Tamian dari isi kota beliau itu pasar kita tamian. Kalau tamian itu bakal beliau. Itu makanya seperti apa? Iteknya itu Pak. Iteknya itu kan tamian bohong. Nah bekal nasi itu di sana. Tutup kalau sekup di bawah. Nah itu keistimewaan beliau. Dari beliau, kenapa sekarang dipanggil Pangeran Raja Atas Angin? Nah setelah beliau wafat, kesepakatan dari semua keturunan, termasuk para sahabatnya, para putranya, jabatan beliau sebagai Pangeran Raja dikaitkan. Jadi kitnya dihilangkan, muncul aja panggilan nama Pangeran Raja Atas Angin. Pangeran Raja itu jabatan beliau sebagai putra mahkota di Karawang. Seperti ada momen-momen peziarah datang ke Cijedug ini,
Salah satunya Haul Eyang Wali, peringatan ulang tahun wafatnya beliau. Bapak sendiri ulang tahun kapan wafatnya beliau, cuman kita gabungkan aja dalam rangka Maulid Nabi itu dijadikan momen untuk Haul Eyang Wali. Itu momen akbar, Haul akbar yang Wali sudah ditetapkan mulai 12 sampai 18 Rabiul Awal selama seminggu. Ini peziarah datang dari berbagai penjuru, dari Jawa Barat, selama seminggu itu hadir yang masuk ke Istiqlal Air. Kemudian ada momen kedua yang paling sakral, yaitu jalan ziarah kubro. Itu yang kita laksanakan pada bulan Syawal minggu 3. Seperti kemarin ada acara ziarah kubro, kalau memang terpendam sama pandemi COVID-19 yang mau masuk di sini itu hampir 20 ribuan. Kemarin tersekat, ada masuk ke atas 10 ribu orang yang masuk ke dalam. Dan insya Allah di sini ke depan ini mudah-mudahan Bapak akan kemas menjadi desa wisata religi sehingga masyarakat di sini bisa hidup dan bisa berusaha. Harapan baik. Harapan. Cuman yang jadi masalah sekarang akses masuk ke sini tidak bisa. Kendaraan-kendaraan yang besar seperti mobil-mobil para wisata tidak bisa masuk. Kalau pemerintah ada kepedulian, ini akses masuk itu kalau pihak Cianjur, kemudian Sukabumi sampai Banten, Jakarta, Tangerang itu biasa Saguling. Ada paralel nanti. Ada wisata Saguling, secara umumnya ada wisata Sukabumi, ada wisata Curug Malela, sementara wisata religi. Seharusnya pemerintah harus lebih. Makanya akses jalannya diperlebar sehingga bisa pengunjung yang dari luar itu bisa sampai. Kemudian akses dari Bandung ke Ciledug, Raja Panggung, begitu akses Korea, akses dari Tumahime, kemudian akses Cianjur dan Gunung Halu. Dari Gunung Halu, kemudian dari Sikanegara ini diperlebar jalannya karena mayoritas peziarah itu yang dari Cianjur Selatan itu sangat-sangat. Makanya yang paling sulit sekarang ini akses ke infrastrukturnya. Seperti kemarin aja, ketika ada peziarah massal, ya Bapak pun sangat-sangat beruntung. Karena tadinya termasuk Ustaz Abdul Somad bisa dibayang kalau Ustaz Abdul Somad masuk ke sini berapa puluh ribu jemaah yang masuk ke sini. Tentunya Pak Ustaz sangat terluwuk, sepuh waktunya saya kesana. Dengan kondisi pandemi seperti ini, nanti satu guru yang akan repot, Yang dikhawatirkan ya, dengan kerumunan masanya. Sementara akses jalan masih seperti itu. Kemarin aja pandemi, banyak kalau ini sekat di Raja Manala tidak sekat ini, hampir 20 ribu yang masuk. Cuman ya ada yang minat, ada yang bisa lolos hingga 10 ribu lebih jumlah itu masuk. Nah yang paling Bapak prihatinkan karena jalan dicegat sama Pak Lurah, akhirnya jemaah diturunkan sejauh setengah kilometer. Kalau berjalan kaki setengah kilometer kita mah enak kan. Tapi Pak Lurah masuk ya, kasihan. Ibu-ibu ulama masuk harus jalan 500 meter kan, kasihan panas. Kemudian berapa tahun itu di lapangan Pasir Kiara, sehingga mau pulang itu harus menjemput dulu. Nah, barangkali pasir itu ini insya Allah akan bersuara ketika pihak pemerintah terutama untuk menjadi lagi. Ini banyak perbedaan, itu semua sudah disampaikan ke Pak Bupati ketika beliau mengunjungi ke hal tahun kemarin. Kebetulan Pak Bupati sudah asistennya Bapak sebut pesan masalah Pak Bupati. Mudah-mudahan Bupati sekarang saya yakin dari mana akan ada bisa menindaklanjuti sehingga akses jalan dengan konstitusi itu yang
orang 10.000 ya sanitasi kegiatan. Karena apa artinya ziarah kalau kita tidak berwudu dulu? Betul. Apa artinya ziarah kalau tidak sholat dulu? Kan itu semua harus kita pastikan. Jadi keseimbangan yang berkunjung ke sini beribadah, sementara sarana ibadahnya masih terbatas seperti itu. Bukan berarti tidak ada, sebenarnya masih kekurangan. Ketika dan rencana sekarang juga akan ada motoris dan tanah sini untuk nanti malam. Jadi banyak pengunjung yang perlu kita benahi. Sementara sarana dan prasarana seperti ini, sementara dapat berjuang cuma sendiri, belum ada faktor pendukung dan belum ada investor. Ya, dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa mengangkat situs jari di YouTube-nya. Mudah-mudahan ada informasi yang mau ada kepedulian sama Allah yang